Selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat sore kepada Pak Sumardi dan kepada hadirin sekalian. Perkenalkan, nama saya Joshua Gabriel M. Manurung dengan NIM 4322411061. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan hasil tugas besar 2 saya dengan topik peran musik terhadap kecintaan berbahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi dan bahasa nasional Indonesia yang merupakan hasil baku dari ragam bahasa Melayu yang dipilih sebagai bahasa pemersatu bangsa sejak Sumpah Pemuda tahun 1928. Bahasa ini menjadi simbol identitas nasional dan alat pemersatu lebih dari 700 bahasa daerah di Indonesia. Dalam masyarakat multikultural seperti rakyat Indonesia, penguasaan dan penghargaan terhadap bahasa Indonesia ini sangat-sangat penting untuk menjaga persatuan dan memperkuat jati diri bangsa. Salah satu cara agar bahasa Indonesia dapat tetap menjadi sumber penguat dan pemersatu bangsa Indonesia adalah dengan terus berbahasa Indonesia. Oleh karena rasa cinta terhadap bahasa Indonesia menjadi unsur yang sangat penting untuk berbahasa Indonesia, di mana rasa cinta itu sendiri dapat diraih dengan salah satunya melalui musik. Oleh karena itu, dalam penelitian saya kali ini, saya akan menganalisis peran musik terhadap kecintaan berbahasa Indonesia. Dengan demikian, rumusan masalah pada penelitian saya adalah pertama, bagaimana peran musik terhadap kecintaan berbahasa Indonesia dan bagaimana langkah-langkah meningkatkan kecintaan berbahasa Indonesia melalui musik. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahasa Indonesia adalah bahasa resmi negara sekaligus bahasa nasional Indonesia yang dibakukan dari bahasa Melayu yang merupakan turunan dari Austronesia. Sejak Sumpah Pemuda tahun 1928, tepatnya 28 Oktober, bahasa ini diangkat sebagai bahasa persatuan bangsa, sekaligus menjadi simbol jati diri yang membedakan Indonesia dengan negara lain. Peran bahasa Indonesia ini sangat penting dalam membangun identitas nasional dan persatuan antar kelompok yang majemuk. Seperti yang kita tahui, Indonesia memiliki eh, ragam bahasa, ragam budaya, ragam suku, sehingga dalam lingkungan multikultural tersebut, bahasa Indonesia ini memfasilitasi komunikasi lintas suku, lintas bahasa, dan lintas budaya tersebut, serta sebagai sarana penyebaran nilai Pancasila. Kemudian kecintaan terhadap bahasa Indonesia ini tuh sebenarnya apa? Apa cinta terhadap bahasa Indonesia? Cinta terhadap berbahasa Indonesia artinya adanya sikap bangga terhadap bahasa Indonesia dan usaha memelihara bahasa ini dengan berbagai cara. Yang pertama, menggunakan dalam percakapan sehari-hari. Yang kedua, berbicara, menulis, dan mengajar dalam bahasa Indonesia, serta melalui musik. Oleh karena itu, penelitian saya akan fokus kepada melalui musik. Selanjutnya mengenai musik sendiri. Secara akademis, musik adalah susunan bunyi yang terdiri dari beberapa unsur. Yang pertama, unsur melodi dan harmoni. Merupakan serangkaian nada yang membentuk akord atau lagu. Yang kedua, ritme dan tempo. Merupakan pola waktu dan kecepatan gerakan suatu lagu. Yang ketiga, dinamika dan timbre. Sama seperti namanya dinamika adalah variasi kekuatan suara dan karakter suara tersebut. Misalnya, dari karakter suara alat musik tertentu atau karakter suara vokal tertentu. Dan yang terakhir adalah tekstur dan bentuk. Apa sih artinya? Yaitu cara elemen-elemen musik yang digabungkan sehingga dia membentuk suatu struktur keseluruhan karya. Oleh karena itu, dengan adanya musik, musik ini memiliki bermacam-macam tujuan. Yang pertama, ekspresi artistik.
atau bentuk mengungkapkan ekspresi sebuah seni. Kemudian yang kedua hiburan, yang ketiga ritual keagamaan, yang keempat komunikasi emosi, dan yang terakhir kritik sosial. Secara historis, musik memiliki peran penting dalam perubahan sosial. Studi mengatakan bahwa musik komunal atau musik kebersamaan itu muncul sebagai sarana interaksi sosial dan penguatan antar kelompok. Seorang filsuf yaitu Plato mengatakan bahwa musik ini dapat mengatur suasana hati dan kohesi sosial sehingga diperkuat dengan kajian modern, musik dapat diidentifikasikan sebagai instrumen sosial universal yang memfasilitasi ikatan emosional dan kerjasama antar manusia. Yang terakhir, musik juga dapat digunakan sebagai alat propaganda atau penilai, maaf, atau pengingat nilai bersama. Misalnya lagu-lagu patriotisme atau lagu-lagu kebangsaan atau juga lagu-lagu protes ketika melakukan demo itu adalah bentuk musik sebagai alat propaganda. Oleh karena itu dapat dilihat sebenarnya ya bahwa musik ini tidak hanya sebagai bentuk seni, sebagai bentuk lagu, sebagai bunyi yang tersusun dari 5 unsur, tapi musik ini lebih daripada itu. Musik merupakan medium sosial budaya yang kuat mempengaruhi opini dan membentuk identitas masyarakat. Oleh karena itu kita lihat apakah musik ini dapat mempengaruhi kecintaan berbahasa Indonesia. Oke, lanjut. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kecintaan terhadap bahasa Indonesia ini adalah sikap positif, sikap bangga dan komitmen untuk memelihara serta memprioritaskan penggunaan bahasa nasional ini. Musik dengan bahasa Indonesia dapat memperkuat sikap kecintaan terhadap berbahasa Indonesia ini. Lirik berbahasa Indonesia dalam sebuah lagu menciptakan keterikatan emosional terhadap bahasa dan identitas nasional. Lagu-lagu kebangsaan atau patriotik yang sering didengarkan di momen seremonial dapat membentuk makna kolektif tentang cinta tanah air. Misalnya lagu Indonesia Pusaka karya Ismail Marzuki pada sekitar tahun 1940 dapat dilihat di lirik pada bait pertama Indonesia Tanah Air Beta Pusaka Abadi Nan Jaya menegaskan bahwa keabadian dan kemuliaan tanah air eh, adalah hal yang patut dicintai, adalah hal yang patut diingat. Selain itu dapat dilihat juga lirik Indonesia sejak dulu kala selalu puja-puja bangsa. Kemudian ada lirik juga sungguh indah tanah air beta tiada bandingnya di dunia, melambangkan kebanggaan terhadap seluruh yang dimiliki Indonesia, termasuk eh, bahasa Indonesia. Dilihat juga di eh, pada bait terakhir, ayat terakhir, terdapat lirik Indonesia Ibu Pertiwi, kau kupuja, kau kukasihi, tenagaku bahkan jiwaku kepadamu rela kuberi. Lirik ini dapat Jika seseorang mendengar lirik ini dapat timbul rasa cinta, rasa kasih kepada bangsa Indonesia sehingga segalanya diberikan kepada Ibu Pertiwi termasuk melakukan segala hal untuk melestarikan bahasa Indonesia. Begitu juga eh, lagu Tanah Airku ciptaan Ibu Sud pada 1927 dapat dilihat lirik-liriknya baik Tanah Airku maupun Indonesia Pusaka menggambarkan secara implisit menggambarkan hal-hal yang membangun citra bahasa Indonesia sebagai warisan berharga bangsa yang patut untuk dijaga dan dilestarikan. Alunan musik yang mendayu atau alunan musik yang megah juga menggugah rasa
nasionalisme sehingga generasi muda yang mendengar khususnya menemukan rasa hormat dan kecintaan yang lebih terhadap bangsa Indonesia. Selain daripada itu, terdapat juga ketika kita menonton atau mendengar musisi luar negeri yang fasih menyanyikan lagu berbahasa Indonesia, apakah kita tidak bangga terhadap hal itu? Iya, kita bangga. Sehingga hal tersebut dapat meningkatkan kecintaan dan kebanggaan kita pada bahasa kita sendiri. Misalnya, ada salah satu lagu yaitu Merasa Indah yang di cover oleh IVE. IVE adalah grup musik asal Korea Selatan yang pada tahun 2023 melakukan cover terhadap lagu Tiara Andini, Merasa Indah. Jika dilihat, jika dapat didengar lagu daripada IVE yang dapat didengar di Spotify ataupun di YouTube, IVE menyanyikan lagu tersebut dengan bahasa Indonesia. Hal ini tentu tidak hanya membuat rasa bangga Tiara Andini, namun juga saya sebagai masyarakat Indonesia, bahkan mungkin seluruh masyarakat Indonesia. Selain itu, ada juga lagu Bersandar yang dibawakan pada konser Kings of Convenience. Duo Kings of Convenience dari Norwegia sering membawakan cover lagu Indonesia berjudul Bersandar yang merupakan asli dari band Indonesia White Shoes dan Couple Company dalam festival musik Indonesia misalnya pada Beat Fest tahun 2010. Penampilan mereka menunjukkan bahwa bahasa Indonesia mampu menarik minat dan apresiasi musisi asing sehingga memupuk rasa bangga terhadap kekayaan bahasa nasional. Perhatian dunia pada karya bahasa Indonesia semacam ini menunjukkan bahwa bahasa kita memang adalah dilihat berharga dan layak didengar oleh orang asing, yang pada akhirnya meningkatkan rasa bangga dan cinta terhadap bahasa Indonesia. Oleh karena itu, ketika kita tahu bahwa memang ternyata peran bahasa Indonesia itu sangat-sangat penting, kita kemudian timbul pertanyaan, bagaimana kita meningkatkan bagaimana kita meningkatkan kecintaan berbahasa Indonesia melalui musik? Saya ada 5 cara, strategi. Yang pertama, mendukung industri musik lokal. Kita dapat contohnya simpelnya adalah saya sebagai masyarakat individu mendukung musisi lokal dengan mendengar lagu-lagu mereka di kafe-kafe atau di restoran atau secara luas pemerintah dapat memberikan insentif tertentu eh, terhadap musisi lokal yang sedang naik daun atau musisi lokal yang melakukan pembawaan lagu-lagu nasionalisme. Kemudian yang kedua, meningkatkan kualitas konten musik berbahasa Indonesia di media. Seperti misalkan saya ada salah satu contoh di aplikasi media sosial TikTok, terdapat suatu akun musisi dari Indonesia, Societ di Harmony, yang fokus terhadap lagu-lagu jazz yang dinyanyikan menggunakan bahasa Indonesia. Ini dapat dilihat dia eh, memiliki lebih dari 600.000 followers atau pengikut dan memiliki lebih dari 28 juta yang menyukai videonya. Ini eh, menurut saya menjadi sangat penting bahwa konten kreator atau pembuat konten-konten musik harus memberikan eh, atau menyanyikan lagu-lagu Indonesia sehingga masyarakat itu lebih mengenal bahasa Indonesia begitu. Kemudian yang ketiga, kolaborasi dengan musisi luar negeri. Ini tentu jelas sudah ada buktinya seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya yaitu IVE dan juga artis yang dari Norwegia. Itu dapat dilihat bahwa kolaborasi dengan musisi luar negeri ini sangat sukses untuk membawa bahasa Indonesia di kancah internasional. Adapun hal yang sama telah dilakukan oleh Anggun di sini yang telah melakukan kolaborasi dengan David Foster. Kemudian yang keempat adalah edukasi literasi musik. Sejak dini, anak-anak tuh harus diajari mengenai musik sehingga ketika dia sudah besar, dia mempunyai keinginan untuk membuat atau menyanyikan sebuah lagu atau menyanyikan sebuah musik dengan bahasa Indonesia. Kemudian yang terakhir tentu pemanfaatan teknologi media sosial. Ini tidak hanya membuat konten musik, namun juga kita bisa melakukan edukasi di media sosial, misalnya bagaimana kita cara membuat viral atau
menyebarluaskan konten-konten yang ada di media sosial sehingga seluruh masyarakat Indonesia memiliki akses terhadap bahasa Indonesia melalui musik. Oleh karena itu dapat disimpulkan musik terbukti berperan signifikan dalam menumbuhkan kecintaan terhadap bahasa Indonesia. Lagu-lagu berbahasa Indonesia baik lahir dari tangan penulis lokal seperti Indonesia Pusaka dan Tanah Airku maupun yang di cover atau dinyanyikan oleh musisi mancanegara seperti IVE dan Kings of Convenience menghadirkan keterikatan emosional dan kebanggaan emosional. Sehingga itulah menjadi meningkatkan kecintaan terhadap berbahasa Indonesia. Lirik yang memuji keelokan tanah air dan penegasan identitas bangsa secara implisit membangun citra bahasa Indonesia sebagai warisan berharga. Lebih lanjut, studi menunjukkan bahwa orang yang memiliki rasa nasionalisme yang kuat cenderung memilih dan menghargai musik berbahasa Indonesia sehingga distribusi dan paparan musik berbahasa Indonesia dapat memperkuat sikap positif dan komitmen memelihara bahasa Indonesia. Oleh karena itu, saya sebagai peneliti menyarankan bahwa untuk meningkatkan kecintaan berbahasa Indonesia melalui musik dapat dilakukan 5 cara. Pertama, penguatan kebijakan dan insentif. Kedua, optimalisasi media dan platform digital. Ketiga, kolaborasi internasional. Keempat, integrasi dalam kurikulum dan negosiasi, serta kampanye digital dan literasi musik. Dengan sinergi antara kebijakan, industri kreatif, dan pendidikan, serta teknologi, diharapkan kecintaan masyarakat terhadap bahasa Indonesia kian menguat dan menjamin kelangsungan bahasa ini sebagai berkat kebangsaan. Sekian daripada saya presentasi pada kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun penelitian saya dapat dilihat dalam PowerPoint dengan referensi sebagai berikut. Terima kasih.